Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penugasan yang telah kami kerjakan, yaitu yang berjudul pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Boleh di next? Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Afifa Dwi Aprilia, yang kedua ada Anisya Winda Antoro, yang ketiga ada Denny Hairul Mukni, yang keempat ada Hazik Arselan, yang kelima ada Jihan Farsyadila Azahwa, yang keenam ada Muhammad Fatur Rahman, dan yang ketujuh saya sendiri Safira Ananda. Boleh di next? Nah, ini adalah materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu mengenai konsep pengambilan sampel yang representatif. Yang kedua itu ada pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Yang ketiga, menerapkan pengembalian sampel statistik dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Yang keempat itu ada metode pemilihan sampel. Yang kelima itu ada tingkat pengecualian sampel. Yang keenam itu ada pengembalian sampel non-statistik audit. Yang ketujuh ada pengembalian sampel statistik audit. Dan yang terakhir itu ada pengambilan sampel atribut. Boleh di next? Nah, jadi pendahuluan dari presentasi kami ini bahwa metode pengembalian sampel pada sebuah proses audit ini waktu pengambilan sampel, seorang auditor itu harus melihat beberapa faktor seperti populasi, materialitas per akun, materialitas gabungan, metode pengembalian sampel. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Safira, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada materi pertama yang akan dibahas itu yaitu mengenai konsep pengambilan sampel yang representatif. Jadi, ketika memilih sampel dari suatu populasi, auditor berusaha untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel di mana karakteristik dalam sampel hampir sama dengan karakteristik populasi. Ini berarti bahwa barang-barang yang diambil sebagai sampel mirip dengan barang-barang yang tidak diambil sebagai sampel. Misalkan kontrol internal klien mengharuskan seorang pegawai untuk melampirkan dokumen pengiriman ke setiap faktur penjualan duplikat. Tetapi pegawai tersebut gagal mengikuti prosedur tersebut dengan tepat sebanyak 3% dari waktu. Jika auditor memilih sampel 100 faktur penjualan duplikat dan menemukan 3 diantaranya tidak memiliki dokumen pengiriman yang dilampirkan, maka sampel tersebut sangat representatif. Jika 2 atau 4 barang semacam itu ditemukan dalam sampel, maka sampel tersebut cukup representatif. Jika tidak ada atau banyak barang yang hilang ditemukan, maka sampel tersebut tidak representatif. Boleh di next slide. Jadi dalam praktiknya auditor itu tidak pernah tahu apakah sampel tersebut representatif bahkan setelah semua pengujian selesai. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sampel tersebut representatif adalah dengan kemudian mengaudit seluruh populasi. Namun auditor dapat meningkatkan kemungkinan sampel menjadi representatif dengan berhati-hati dalam merancang proses pengambilan sampel, pemilihan sampel, dan evaluasi hasil sampel. Hasil sampel dapat menyebabkan kesimpulan yang salah karena kesalahan pengambilan sampel atau kesalahan non pengembalian sampel. Risiko terjadinya dua jenis kesalahan ini disebut risiko pengambilan sampel dan risiko non pengembalian sampel. Pengambilan sampel, sorry. Risiko pengambilan sampel adalah risiko bahwa seorang auditor
auditor itu memiliki dua cara untuk mengendalikan risiko pengambilan sampel. Jadi yang pertama itu menyesuaikan ukuran sampel, di mana meningkatkan ukuran sampel mengurangi risiko pengambilan sampel dan sebaliknya. Pada salah satu ekstrim, sampel dari seluruh item dalam populasi memiliki risiko pengambilan sampel 0. Pada ekstrim lainnya, sampel dari satu atau dua item memiliki risiko pengambilan sampel yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu menggunakan metode pemilihan item sampel yang sesuai dari populasi. Menggunakan metode pemilihan sampel yang sesuai meningkatkan kemungkinan representativitas. Ini tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi risiko pengambilan sampel, tetapi memungkinkan auditor untuk mengukur risiko yang terkait dengan ukuran sampel tertentu jika metode statistik pemilihan dan evaluasi sampel digunakan. Boleh di next slide. Yang selanjutnya itu non-pengambilan sampel. Jadi, risiko non-pengambilan sampel ini adalah risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena alasan yang tidak terkait dengan risiko pengambilan sampel. Dua penyebab risiko non-pengambilan sampel adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Jadi seorang auditor itu mungkin gagal mengenali pengecualian karena kelelahan, kebosanan, atau kurang pemahaman tentang apa yang dapat dianggap sebagai pengecualian. Dalam contoh sebelumnya, anggaplah 3 dokumen pengiriman tidak dilampirkan ke faktur penjualan duplikat dalam sampel 100. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada pengecualian yang ada, itu adalah kesalahan non-pengambilan sampel. Prosedur auditor yang tidak efektif untuk mendeteksi pengecualian yang dimaksud adalah dengan memeriksa sampel dokumen pengiriman dan menentukan apakah setiap dokumen dilampirkan ke faktur penjualan duplikat. Daripada memeriksa sampel faktur penjualan duplikat untuk menentukan apakah dokumen pengiriman dilampirkan, dalam kasus ini auditor telah melakukan pengujian ke arah yang salah dengan memulai dari dokumen pengiriman daripada faktur penjualan duplikat. Desain prosedur audit dengan hati-hati, instruksi yang tepat, pengawasan, dan peninjauan adalah cara untuk mengendalikan risiko non-pengambilan sampel. Buat next slide. Materi selanjutnya itu tentang statistik versus pengambilan sampel non-statistik. Jadi di sini ada metode pengambilan sampel, yaitu audit dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pengambilan sampel statistik dan pengambilan sampel non-statistik. Kategori-kategori ini mirip karena keduanya itu melibatkan 3 fase, yaitu yang pertama ada merencanakan sampel, yang kedua itu ada memilih sampel dan melakukan pengujian, yang ketiga itu ada mengevaluasi hasil. Terus selanjutnya itu ada tujuan merencanakan sampel, di mana untuk memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko pengambilan sampel yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-pengambilan sampel, memilih sampel melibatkan keputusan tentang bagaimana sampel dipilih dari populasi. Auditor hanya dapat melakukan pengujian audit setelah item sampel dipilih. Mengevaluasi hasil adalah menyusun kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Selanjutnya itu ada pengambilan sampel statistik. Itu berbeda dari pengambilan sampel non-statistik, karena dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengukur risiko pengambilan sampel dalam merencanakan sampel. Dalam pengambilan sampel non-statistik, auditor tidak mengukur risiko pengambilan sampel, namun sebuah sampel non-statistik yang dirancang dengan baik yang mempertimbangkan faktor-faktor yang sama seperti sampel statistik yang dirancang dengan baik dapat memberikan hasil yang sama efektifnya dengan sampel statistik yang baik. Boleh di next slide. Selanjutnya itu ada pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Jadi yang pertama itu ada pemilihan sampel pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Jadi baik pemilihan sampel probabilistik maupun non-probabilistik termasuk dalam dua langkah, yaitu saat menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor secara acak memilih item sampel sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Proses ini memerlukan perhatian yang besar dan menggunakan salah satu dari beberapa metode yang akan dibahas.
segera. Jadi dalam pemilihan sampel non-probabilistik ini auditor memilih item sampel menggunakan metode non-probabilistik yang mendekati pendekatan pengambilan sampel acak. Auditor dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode pemilihan sampel non-probabilistik. Boleh di next slide. Itu selanjutnya ada menerapkan pengambilan sampel statistik dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Jadi pada standar audit itu mengizinkan auditor untuk menggunakan metode pengambilan sampel statistik atau non-statistik. Namun penting bahwa kedua metode tersebut diterapkan dengan hati-hati, semua langkah dalam proses harus diikuti dengan teliti. Ketika pengambilan sampel statistik digunakan, sampel harus bersifat probabilistik dan metode evaluasi statistik yang sesuai harus digunakan dengan sampel untuk menghitung resiko pengambilan sampel. Auditor dapat melakukan evaluasi non-statistik ketika menggunakan pemilihan probabilistik, tetapi tidak pernah dapat diterima untuk mengevaluasi sampel non-probabilistik dengan menggunakan metode statistik. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Anisha. Selanjutnya materi mengenai metode pemilihan sampel. Nah, metode pemilihan sampel untuk audit ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode sampel probabilistik dan metode sampel non-probabilistik. Dalam metode sampel probabilistik, sampling statistik mengharuskan sampel probabilistik mengukur risiko sampling untuk sampel probabilistik. Auditor tidak menggunakan pertimbangan mengenai item atau post sampel mana yang akan dipilih, kecuali dalam memilih mana dari 4 metode pemilihan yang akan digunakan. Lalu, metode pemilihan sampel non-probabilistik adalah metode yang tidak memenuhi persyaratan teknis bagi pemilihan sampel probabilistik, karena metode tersebut tidak didasarkan pada probabilitas matematika, keterwakilan sampel mungkin sulit ditentukan. Nah, yang pertama mengenai metode sampel probabilistik ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada pemilihan sampel acak sederhana, pemilihan sampel sistematis, dan pemilihan sampel probabilitas dengan ukuran sampel. Pemilihan sampel acak sederhana, setiap kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Auditor menggunakan sampling random atau acak sederhana untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan satu atau lebih item populasi. Lalu selanjutnya mengenai pemilihan sampel sistematis. Sampel sistematis yang juga disebut sampling sistematis, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. Interval ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Lalu pemilihan sampel probabilitas dengan ukuran sampel, ada dua cara untuk memperoleh sampel semacam ini. Yang pertama, mengambil sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Lalu yang kedua, membagi populasi ke dalam subpopulasi, biasanya menurut ukuran dolar, dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi itu dengan ukuran yang lebih besar. Lalu untuk metode sampel probabilistik terbagi menjadi dua, yaitu ada pemilihan sampel sembarangan dan pemilihan sampel blok. Untuk pemilihan sampel sembarangan adalah pemilihan item atau pos tanpa bias yang disengaja oleh auditor. Dalam kasus semacam itu, auditor memilih item populasi tanpa memandang ukurannya, sumber, atau karakteristik lainnya yang membedakan. Kekurangan pemilihan sampel sembarangan yang paling serius adalah sulitnya menjaga agar tetap tidak bias dalam melakukan pemilihan. Karena pelatihan auditor dan bias yang tidak sengaja, item populasi tertentu akan lebih besar kemungkinannya untuk dimasukkan dalam sampel ketimbang yang lainnya. Lalu yang kedua, mengenai pemilihan sampel blok, auditor memilih pos pertama dalam suatu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Biasanya penggunaan sampel blok hanya dapat diterima jika jumlah blok yang dimasukkan masuk akal. Jika hanya segelintir blok yang digunakan, probabilitas memperoleh sampel non-representatif sangatlah besar. Mungkin itu saja materi mengenai metode pemilihan sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Denny. Materi selanjutnya yaitu mengenai sampling for exception rates atau tingkat pengecualian sampel. Auditor menggunakan teknik pengambilan sampel dalam test of control dan substantive test untuk menilai seberapa efektif pengendalian dan tingkat kesalahan moneter dalam batas yang dapat ditoleransi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, auditor memperkirakan presentase item dalam suatu populasi yang memiliki karakteristik atau atribut yang diinginkan, yang mana dikenal sebagai tingkat kejadian atau tingkat pengecualian, atau the occurrence rate or exception rate. Nah, auditor ini khususnya tertarik pada beberapa pengecualian dalam populasi data akuntansi. Seperti yang pertama itu ada penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan oleh klien. Yang kedua ada salah saji moneter dalam data transaksi, dan yang ketiga adalah salah saji moneter dalam rincian saldo rekening. Nah, untuk transaksi terhadap penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan oleh klien dan salah saji moneter dalam data transaksi, auditor ini sering menggunakan sampling audit untuk mengukur tingkat pengecualian ketika melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, sedangkan untuk salah saji moneter dalam rincian saldo rekening, auditor biasanya perlu memperkirakan jumlah total pengecualian karena mereka harus memutuskan apakah salah saji tersebut material. Auditor biasanya akan menggunakan metode yang mengukur jumlah moneter dan bukan tingkat pengecualian. Boleh di next? Oke. Nah, di sini tingkat pengecualian dalam suatu sampel itu digunakan untuk memperkirakan tingkat pengecualian dalam seluruh populasi, yang mana mewakili estimasi terbaik auditor atas tingkat pengecualian populasi. Istilah pengecualian atau exception ini harus dipahami sebagai penyimpangan di prosedur pengendalian klien dan jumlah uang yang tidak benar, baik karena kesalahan akuntansi yang tidak disengaja ataupun alasan lainnya. Sedangkan istilah penyimpangan atau deviation itu secara khusus mengacu pada penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan. Misalnya, ketika auditor ingin menentukan presentasi salinan faktur yang tidak memiliki dokumentasi pengiriman, nah karena auditor ini nggak bisa memeriksa setiap faktur, maka presentase sebenarnya dari dokumen pengiriman yang hilang itu masih belum diketahui. Nah, auditor mengambil sampel salinan faktur penjualan dan menentukan presentase faktur tanpa dokumentasi pengiriman. Karena tingkat pengecualian ini didasarkan pada sampel, maka ada kemungkinan besar bahwa tingkat pengecualian sampel berbeda dari tingkat pengecualian populasi yang sebenarnya. Perbedaan ini disebut sebagai kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Nah, auditor mengkhawatirkan keakuratan estimasi kesalahan pengambilan sampel yang disebut sebagai risiko pengambilan sampel atau sampling risk. Nah, saat menggunakan pengambilan sampel audit untuk tingkat pengecualian ini, auditor berupaya untuk menentukan tingkat pengecualian yang paling mungkin terjadi, bukan lebar interval kepercayaan. Oleh karena itu, auditor fokus pada batas atas internal estimasi atau yang dikenal sebagai Computed Upper Exception Rate atau CUER selama pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, di sini juga berikan salah satu contoh kasusnya terkait dengan sampling error, sampling risk, juga CUER tadi. Di mana dengan asumsi auditor menentukan tingkat pengecualian sampel sebesar 3%, kesalahan pengambilan sampel sebesar 1%, dan risiko pengambilan sampel sebesar 10%. Nah, maka auditor dapat menyatakan bahwa interval estimasi untuk tingkat pengecualian populasi itu berada antara 2% dan 4%, yang mana itu diambil dari tingkat pengecualian sampel. Nah, dengan peluang kesalahan itu sebesar 10% dan peluang kebenarannya sebesar 90%. Nah, di sini juga auditor dapat menyimpulkan bahwa CUER untuk dokumen pengiriman yang hilang adalah sebesar 4% dengan risiko sampling sebesar 5%, yang mana artinya auditor menyimpulkan bahwa tingkat pengecualian dalam populasi tidak lebih besar dari 4% dan risiko 5% melebihi 4%.
setelah dihitung, auditor dapat mempertimbangkan CUIR dalam konteks tujuan audit tertentu. Misalnya ketika menguji dokumen pengiriman yang hilang, maka auditor harus menentukan apakah tingkat pengecualian sebesar 4% itu menunjukkan risiko pengendalian dapat diterima untuk tujuan tertentu. Oke, boleh di next. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Afifah atas penjelasannya. Selanjutnya ada pengambilan sampel non-statistik. Seperti namanya ya, non-statistik. Artinya di sini tidak memakai perhitungan matematika. Jadi metode sampling non-statistik merupakan sebuah metode pengambilan data yang dilakukan auditor dengan berdasarkan pengalaman pribadi auditor itu sendiri. Sampling non-statistik mungkin memiliki biaya yang lebih sedikit dikarenakan penentuan dan pengevaluasian sampel dilakukan secara subjektif atas dasar pengalaman auditor. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Anisha tadi, ada 3 fase ya ketika pengambilan sampel untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama itu planning, lalu kedua itu pilih sampel dan ada prosedur audit, dan yang ketiga itu kita mengevaluasi hasilnya. Boleh di next. Nah, ketika auditor menentukan bahwa hasil pengujian tadi itu tidak dapat diterima, ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama itu merevisi atau tolerable exception rate atau ARO atau acceptable risiko over alliance. Nah, tapi revisi ini itu tuh kayak memerlukan perhatian lebih, jadi harus dilakukan secara hati-hati. Yang kedua itu perluas ukuran sampel. Nah, bisa juga kalau pengujian itu tidak dapat diterima dikarenakan sampel ini itu tidak representatif. Kan tadi ada sampling list. Nah, jadi auditor itu bisa memperluas ukuran sampel yang digunakan. Lalu bisa juga merevisi resiko pengendalian yang dinilai. Kan tadi di test of control kita tidak dapat diterima ya. Nah, makanya mungkin ke depannya bisa diperbanyak lagi dari test of transaction atau test of detail balance. Dan yang terakhir itu berkomunikasi dengan komite audit atau manajemen. Nah, kalau misalkan pengujian ini itu dilakukan sebelum akhir periode, manajemen ini bisa kayak mengevaluasi sistemnya gitu biar jadi efisien dan pengujian ini tuh jadinya nanti dapat diterima oleh auditor. Oleh karena itu, auditor itu harus berkomunikasi dengan komite atau audit manajemen gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, makasih Fatur. Selanjutnya itu tentang materi pengambilan sampel statistik audit. Jadi metode pengambilan sampel statistik audit itu yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Lalu metode ini tuh dilaksanakan dengan menggunakan data yang diambil secara acak serta dapat dievaluasi secara matematis. Di sini ada perbedaan antara sampel atribut atau sampel statistik dengan sampel non-statistik. Yang pertama, perbedaannya itu perhitungan dari ukuran sampel awal dikembangkan dari distribusi probabilitas statistik dengan menggunakan tabel atau software audit. Dan yang kedua, perhitungan estimasi tingkat pengecualian atas software audit atau tabel serupa dengan yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel. Boleh dilanjut. Lalu selanjutnya itu ada distribusi pengambilan sampel. Nah, distribusi pengambilan sampel merupakan distribusi frekuensi dari hasil semua kemungkinan sampel yang berukuran spesifik, di mana bisa diperoleh dari populasi yang memiliki karakteristik spesifik. Distribusi pengambilan sampel memperbolehkan auditor untuk
membuat pernyataan probabilitas kemungkinan keterwakilan sampel maupun yang ada dalam distribusi. Nah, sampel atribut didasarkan pada distribusi binomial, di mana setiap kemungkinan sampel dalam populasi memiliki setengah nilai kemungkinan, seperti ya atau tidak, hitam atau putih, penyimpangan kendali atau bukan penyimpangan kendali. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada contoh kasus di mana diasumsikan dalam populasi faktor penjualan itu ada 5% yang tidak memiliki lampiran dokumen pengiriman yang sudah disyaratkan oleh pengendalian internal klien. Nah, kalau misalnya auditor itu ngambil sampel sebanyak 50 faktor penjualan, berapa banyak yang akan ditemukan dokumen itu yang nggak punya dokumen pengiriman. Di sini perhitungan sederhananya kan 2,5% pengecualian. Hasilnya itu didapat dari 5% dikali 50. Tapi angka tersebut tuh nggak memungkinkan karena tidak ada sesuatu yang setengah dari pengecualian. Nah, dalam realitasnya, sampel tersebut tidak mengandung pengecualian atau bahkan lebih dari 10. Distribusi sampel berdasarkan binomial memberitahu kita terkait probabilitas dari setiap kemungkinan jumlah pengecualian yang terjadi. Boleh di next. Nah, pada tabel 15.7 ini mengilustrasikan distribusi sampel dengan 50 sampel yang diambil dari populasi yang besar dengan tingkat pengecualian itu 5%. Untuk menghitung probabilitas yang memperoleh sampel dengan paling tidak satu pengecualian, itu dengan cara mengurangi probabilitas tidak terjadinya pengecualian atau 100%. Nah, di sini buat yang hasil 0,0769 itu didapat dari 100% dikurang 1 atau 100% dikurangi 0,0769. Nanti hasilnya 92,31%. Lalu buat kasus yang kedua, itu kalau misalnya number of exceptions-nya itu 1, lalu percentage of exceptions-nya itu 2, bakal memperoleh probabilitasnya 0,2025. Itu tuh berasal dari tingkat pengecualian 5%. Nah, jika 0,2025 dikurangi dengan 100%, itu hasilnya 79,75%, di mana probabilitas yang diambil dari populasi memiliki beberapa tingkat pengendalian. Terus untuk probabilitas kumulatif yang 0,2794, itu auditor bisa mengestimasikan bahwa probabilitas berasal dari populasi dengan lebih dari 5% tingkat pengendalian. Dan jika dikurangkan dengan 100%, yang 0,2794 ini akan menghasilkan 72,06% probabilitas di mana diambil dari populasi yang memiliki tingkat pengecualian 5% atau kurang dari 5%. Nah, seorang auditor itu tidak akan mengambil sampel yang sama dari populasi yang diketahui. Mereka akan mengambil satu sampel dari populasi yang tidak diketahui atau populasi yang jumlahnya itu terlalu banyak dan sedikit data tentang jumlah validnya populasi tersebut, lalu mendapatkan sejumlah pengecualian tertentu dalam sampel tersebut. Dan distribusi sampel itu bisa membuat auditor untuk membuat pernyataan statistik yang valid terkait populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haji. Terima kasih. Terima kasih Jihan atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan sampel atribut. Langkah-langkah yang dibahas untuk pengambilan sampel non-statistik yang tadi sudah Fatur jelaskan, sama-sama berlaku untuk pengambilan sampel atribut. Ada beberapa langkah dalam pengambilan sampel atribut. Yang pertama ada perencanaan sampel. Dalam perencanaan sampel ada beberapa poin. Yang pertama, nyatakan tujuan pengujian audit. Hal ini berlaku untuk pengambilan sampel atribut maupun non-statistik. Yang poin kedua ada menilai apakah pengujian audit perlu dilakukan. Ini juga sama untuk kedua jenis pengambilan sampel tersebut. Yang ketiga, menentukan atribut yang akan diuji dan kondisi pengecualiannya yang relevan. Proses ini tidak berbeda antara pengambilan sampel atribut dan non-statistik. Poin yang keempat adalah menentukan populasi yang akan diuji. Populasi ini juga tetap sama dalam kedua metode tersebut. Yang kelima ada menentukan unit sampel yang akan digunakan. Poin tersebut juga sama dalam kedua metodenya.
Yang poin ke-6 ada menentukan tingkat risiko yang dapat terima. Yang itu juga sama juga dengan kedua metodenya. Yang ke-7 ada tentukan risiko ketergantungan berlebihan yang dapat diterima. Konsep pengukuran risiko ini berlaku untuk kedua jenis pengambilan sampel. Meskipun metodenya mungkin berbeda, pengambilan sampel non-statistik sering menggunakan risiko dapat diterima rendah, sedang, atau tinggi. Sementara pengambilan sampel atribut menggunakan angka tertentu seperti risiko 10% atau 5%. Perbedaan ini disebabkan oleh evaluasi statistik hasil pengujian. Poin ke-8 dan menilai estimasi tingkat pengecualian dalam populasi. Ini adalah angka yang sama juga dalam kedua jenis pengambilan sampel tersebut. Poin yang ke-9 dan menentukan ukuran sampel awal. Ukuran sampel awal dalam pengambilan sampel statistik dan non-statistik dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama ada ukuran populasi, faktor kedua tingkat risiko yang dapat terima atau TER, faktor ketiga tingkat risiko audit atau ARO, dan faktor keempat tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau EPER. Next. Penggunaan tabel. Ketika auditor menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel awal, mereka mengikuti 4 langkah berikut. Yang pertama, memilih tabel yang sesuai dengan tingkat risiko audit atau ARO. Yang kedua, mencari tingkat risiko audit aktual atau TER di bagian atas tabel. Yang ketiga, mencari tingkat pengecualian yang sebenarnya atau EPER di dalam kolom paling kiri. Yang keempat, adalah menentukan ukuran sampel sebenarnya dengan mengikuti kolom TER yang sesuai hingga bertemu dengan baris EPER yang sesuai. Angka pada titik persilangan tersebut adalah ukuran sampel awal. Selanjutnya ada pengaruh ukuran populasi. Teori statistik menunjukkan bahwa dalam pengambilan sampel atribut, ukuran populasi hanya memiliki dampak kecil pada ukuran sampel. Karena pengambilan sampel atribut sering digunakan untuk populasi yang besar, efek pengurangan ukuran sampel untuk populasi yang lebih kecil diabaikan. Next. Langkah yang kedua ada pilih sampel dan lakukan prosedur audit. Ada 2 poin dalam langkah ini. Poin yang pertama ada pilih sampel. Satu-satunya perbedaan dalam pemilihan sampel untuk pengambilan sampel statistik dan non-statistik adalah persyaratan penggunaan metode probabilitas dalam pengambilan sampel statistik. Langkah kedua adalah lakukan prosedur audit. Langkah ini sama juga untuk pengambilan sampel atribut dan non-statistik. Selanjutnya adalah langkah evaluasi hasil atau langkah ketiga. Terdapat 3 poin. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Untuk pengambilan sampel atribut, auditor menghitung tingkat pengecualian atas yang dihitung atau CUIR pada tingkat ARO tertentu menggunakan program atau tabel statistik yang sesuai. Cara perhitungannya dijelaskan dalam tabel seperti tabel 15.9. Mungkin ada ukuran sampel yang tidak sama dengan yang tercantum dalam tabel evaluasi pengujian atribut. Ketika hal ini terjadi, auditor sering melakukan interpolasi untuk memperkirakan titik data yang berada di antara yang tercantum dalam tabel. Tabel-tabel ini mengasumsikan ukuran populasi yang sangat besar atau tak terbatas, yang menghasilkan CUIR yang lebih konservatif daripada populasi yang lebih kecil. Seperti halnya dengan ukuran sampel, efek ukuran populasi terhadap CUIR biasanya sangat kecil sehingga diabaikan. Poin selanjutnya adalah analisis pengecualian. Analisis pengecualian ini sama juga prosedurnya baik pengujian untuk atribut maupun pengujian untuk non-statistik. Selanjutnya ada poin ke-14 atau poin ketiga dalam evaluasi hasil, yaitu menentukan kelayakan populasi. Metodologi untuk menentukan kelayakan populasi juga sama untuk pengujian atribut dan pengujian non-statistik. Pengujian atribut adalah pendekatan statistik yang memungkinkan auditor untuk menghitung alokasi risiko pengambilan sampel dan tingkat pengecualian atas. Dalam pengujian atribut, auditor membandingkan CUIR dengan TER untuk setiap atribut. Sebelum populasi dapat dianggap dapat diterima, CUIR yang dihasilkan dari hasil sampel sebenarnya harus kurang dari 1 atau sama dengan TER yang digunakan untuk ARO yang sama. Next. Selanjutnya ada keperluan akan penilaian profesional. Dalam pengambilan sampel atribut, masih diperlukan penilaian profesional dalam sebagian besar langkahnya. Auditor harus menggunakan penilaian profesional dalam memilih ukuran sampel awal, TER, ARO, dan EPER. Selain itu, penilaian akhir tentang kecukupan pengambilan sampel atribut, termasuk ukuran sampel, juga harus didasarkan pada penilaian profesional yang tinggi. Jadi kritik bahwa pengambilan sampel statistik mengurangi penggunaan penilaian profesional oleh auditor tidak beralasan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Haji atas kesempatan waktunya. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami buat berdasarkan tujuan yang telah kami tuliskan, yaitu bahwa pemilihan sampel yang tepat merupakan hal yang sangat penting bagi proses audit. Dengannya, seorang auditor dapat melihat gambaran keadaan yang sebenarnya secara tepat dan tidak menimbulkan konklusi yang tidak tepat. Pengambilan sampel yang representatif dengan populasi merupakan hal yang wajib untuk menurunkan adanya sampling risk atau SR. Metode pengambilan sampel juga dibahas pada laporan ini seperti sampling statistikal dan non-statistikal, probabilistik dan non-probabilistik, serta tata cara seorang auditor mengambil pengecualian pada sampel tersebut. Boleh di next? Nah, untuk materi yang telah kami tuliskan ini bersumber dari buku Arens Alvin A 2017, edisi ke-16, Auditing and Assurance Service and Integrated Approach Person Education. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Vira.